saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Ki Romeli dalam acara Ngerembug Politik Nusantara. Alhamdulillah, saya ditemani saudara saya, orang yang terkenal sedunia, teman saya, akrab saya, kegojekan. Siapa dia? Bapak Gatot. Pemirsa, mari kita kenalkan dengan sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Gatot? Baik-baik. Nah, gini, situasi seperti ini, lama tidak jumpa, lebih baik kita bicara dengan keadaan situasi yang selama ini kita bergelut dalam organisasi atau kesenian. Nah, ngoten dah. Terus budi kesenian panjenengan Pak Gatot? Alhamdulillah kesenian. Terus jaranannya terus budi kira-kira? Alhamdulillah sekarang kita sudah maju. Teman-teman saya, anggota saya sudah siap semuanya. Alhamdulillah. Gini Pak Gatot, karena kita itu orang-orang kesenian seni ya kan, harus kita itu lemah lembut. Betul. Dalam menghadapi situasi yang ada di negara kita. Betul sekali. Ada orang yang keras, ada yang lemah, ada yang lebih tinggi. Kita menyadari jangan sampai kita terpancing dengan situasi-situasi yang menimbulkan kerutan atau menimbulkan kesengsaraan kepada teman-teman. Atau menimbulkan istilahnya perasaan. Kita harus menjadi yang lebih baik, kan begitu? Betul sekali. Terus menurut Pak Gatot, kira-kira dalam organisasi kesenian reog Pak Gatot yang kelola selama ini, kira-kira apakah ada yang seolah itu membuat kesulitan? Alhamdulillah tidak ada kesulitan. Gitu ya. Hanya kita tuh sebagai pimpinan kesenian, kita harus lemah lembut, kata Pak Romeli tadi ya. Iya. Kita harus lemah lembut ya. Betul. Ya. Yang penting anggota saya, teman-teman saya, semuanya rukun, semua kita senang sekali. Alhamdulillah. Saya harapkan begitu Pak. Karena orang itu kalau sudah terjun di kesenian, seni budaya apapun, senusantara, kita itu harus bisa lunak hati kita. Lunak dalam menyikapi satu orang dan satu lain tidak sama. Pasti ada yang keras, pasti ada yang sering menyinggung. Tetapi kita hadapi dengan lemah lembut. Karena kita sebagai warga Indonesia, apalagi sebagai kesenian. Kan gitu Pak Gatot? Betul sekali. Mungkin Pak Gatot tanya kepada saya, monggo, apa yang sekiranya bisa saya jawab. Saya mau tanya sama Pak Romeli. Monggo. Gimana kalau kesenian saya reog, campur sari saya, sudah kebang saya. Masalahnya saya tanya, Pak Romeli kan bisa kan didik anak buah saya tuh tari. Ya, tari kalau nggak ada pakemnya kan jelek gitu loh. Saya minta tolong Pak Romeli gimana? Gini, kalau masalah kesenian sudah ada bagian masing-masing Pak Gatot ya. Iya. Sudah ada ahli dalam pewayangan. Kita serahkan kepada orang yang ahli pewayangan, yang mendidik. Ada orang yang ahli seni, misalkan seni tari, kita serahkan mencari guru yang ahli seni tari. Gitu. Ada yang seni jaranan, serahkan pada orang yang ahli jaranan. Kan di situ. Ini sama. Di Indonesia ini sama, ada politik, berbagai macam politik. Semuanya itu diserahkan kepada bidangnya masing-masing. Ada yang bidangnya politik itu misalkan politik wong desa, piye politike nandur jagung, ya serahkan wong sing ahli nandur jagung. Itu juga pakai politik taktik. Lah nek gak nganggo kuwi ya rusak. Nah, nandur jagung dicebane. Ya contoh mana entek, ya kudu digejek sih, ya kan? Terus misalkan nek politik wong kota misalkan apa dagang, ya kan? Kita harus pakai ilmu dagang. Nah, ini semuanya sama, tapi semuanya tujuan satu, yaitu untuk menyatukan
bangsa Indonesia bersama-sama kita kelola saling menghargai. Begitu? Betul. Nah, terus mungkin apa lagi? Yang saya tanyakan tuh, kok pakemnya tuh kok sekarang kok udah hilang? Tari semua reok saya kok hilang semua pakemnya. Pucangganongnya kok istilah kok rubah gitu loh. Kok nggak ada pakemnya gitu loh. Nah, gini, Pak Gadot, ya. Ya. Perubahan regenerasi, ya, sudah banyak yang dirubah. Tetapi tujuannya itu untuk menghibur bangsa Indonesia biar bisa diterima oleh kalangan-kalangan orang-orang zaman sekarang. Gitu. Itu. Ya memang perubahan itu kan, tapi tetap namanya seni jaranan. Cuma hanya ditambahi, ada yang dikurangi. Yang penting masyarakat itu enjoy untuk melihat. Gitu. Sama politik zaman dahulu, zaman sekarang itu rubah-rubah. Tapi kita harus mengikuti keadaan. Ya kan? Mengikuti situasi yang sekarang ini. Gitu. Jadi nggak usah dipermasalahkan itu. Yang penting kesenian di Indonesia itu maju baik sesuai dengan situasi keadaan sekarang ini. Apalagi mungkin Pak Gadot? Sudah mengerti ya. Gini, kalau saya memahami situasi keadaan di negara kita ini Pak Gadot, banyak ya kegiatan-kegiatan itu, ada kegiatan kesenian, kita mengelola dengan kesenian baik seni tari, reog, dan seni budaya dan di mana setiap kabupaten, setiap negara, setiap daerah itu pasti punya kesenian masing-masing. Dia kelola kesenian masing-masing. Kalau di Ponorogo, reog Ponorogo, dia yang gerakan reog Ponorogonya, ya kan? Bagaimana bisa menghipnotis para penggemar, ya kan? Penonton. Kan gitu. Nah, juga. Nah, sekarang ini kita juga harus menghipnotis masyarakat. Bagaimana masyarakat kita ajak ke bidang usaha misalkan. Wah, aku usaha misalnya marketing apa. Bagaimana masyarakat itu bisa terhipnotis dengan marketing kita, usaha kita. Nah, ini demi kebaikan. Maka pada hari ini sebenarnya masih banyak Pak Gadot yang kita bahas. Berhubung waktu situasinya sudah terbatas, ya maaf. Kapan-kapan lagi kita bahas dengan yang selebar mungkin. Pemirsa semuanya, saya terima kasih. Saya Ki Romli bersama saudara saya Bapak Gadot. Pagi ini undur dari suatu biasa ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.